Baik, izin Ibu, kita mulai ya. Selamat siang kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Sudah kenyang? Semoga tidak terlalu kekenyangan supaya bisa tetap konsentrasi waktu mengikuti workshop kita hari ini. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi, ini kita masuk agak sedikit perubahan dari rundown acara yang sudah kita kirimkan. Kita akan mulai di materi yang ketiga dan materi yang terakhir dulu. Nanti untuk penulis penugasan baru di akhirnya nanti, gitu ya. Baik, untuk saat ini kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu IKU Dikti Saintek berdampak dan IKU perguruan tinggi, dan juga nanti ada mekanisme keberlanjutan dan peningkatan budaya mutu program studi. Dan untuk sesi saat ini kita akan dipimpin, dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Yuli Fitriani. Kepada Ibu Yuli Fitriani kami persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah sampai pada sesi berikutnya, yaitu dalam rangkaian workshop penjaminan mutu 2025. Pada sesi ini kita akan membahas dua materi langsung, yaitu tentang IKU Dikti Saintek berdampak dan IKU perguruan tinggi.
Terus dilanjutkan dengan mekanisme keberlanjutan dan peningkatan budaya mutu program studi. Topik ini menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi karena keberlanjutan dan budaya mutu adalah fondasi yang memastikan mutu tidak hanya dicapai tetapi juga dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Untuk mengawali, kami persilakan Ibu Rati untuk menyampaikan pemaparan mengenai IKU Dikti Saintek berdampak dan IKU perguruan tinggi. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan mekanisme keberlanjutan dan peningkatan budaya mutu program studi. Kepada Ibu Rati, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya berasa pagi terus, biar semangat gitu ya. Baik, Bapak Ibu, semoga tidak bosan karena ternyata pematerinya tunggal gitu. Saya berharap Pak Halil yang kasih materi gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin beberapa waktu yang lalu kalau saya tidak salah ingat, kita beberapa satker sih sepertinya hampir seluruhan satker terundang juga terkait dengan sosialisasi indikator kinerja dari Dikti Saintek yang semula ada rekomendasi dari Menteri bahwa sudah ada Renstra terbaru dari kementerian kita. Nah, mengacu dari situ, kalau saya malam sudah tanya ke Pak Halil untuk yang Politala yang sudah selesai RPJP-nya. Nah, apakah kemudian kita memang harus melakukan penyesuaian? Karena memang sifatnya dokumen perencanaan itu tadi seperti yang saya sampaikan, itu pernikahan sahihnya dengan yang namanya ketidakpastian. Jadi nggak apa-apa walaupun harus ada yang mau disesuaikan gitu ya. Jadi kalaupun ada beberapa hal yang memang harus kita sesuaikan, itu tidak harus menjadi hal yang harus kita reaksikan gimana Bapak Ibu. Nah, secara struktur visi dari Kemendikbudristek itu sebenarnya masih mengacu kalau kita menyusun RPJP-nya kemarin itu melalui mekanisme atau gagasan yang diambil dari rancangan teknokratik itu sebenarnya nggak bergeser banyak ya, bahwa di rancangan teknokratik itu mengenai justifikasinya juga mengarah ke misi Kemendikbudristek Saintek dan hal yang memang jadi tujuannya juga masih dalam cakupan yang memang berafiliasi dengan rancangan teknokratik. Nanti di Google Drive saya masukkan Pak Halil rancangan teknokratik untuk bisa menyesal kalau memang teman-teman belum memiliki, tapi kalau sudah alhamdulillah. Dan saya belum tuntas tadi melihat RPJP-nya Politala, baru masih melihat dokumen SPM-nya. Nanti kita cek sama-sama dalam presentasi untuk tugas kajian penyusunan standar baru Politala. Nah, dari sini, ini sebenarnya yang digagas oleh kementerian kita, hal yang jadi kata kuncinya sebenarnya masih dalam konteks yang sama ya, bahwa misi kementerian itu terdefinisi di indikator kinerja, program kerja, alokasi anggaran, dan rincian tugas dan fungsi di unit pelaksananya. Kalau kita mau turunkan di satker kita atau di Politeknik Negeri Tengah Laut, ya memang strukturnya kita juga harus memastikan bahwa linearitas dokumen perencanaan kita itu inline dengan apa yang memang dicita-citakan dari kementerian. Pertanyaan besarnya mungkin di sini. Tadi pagi kita membahas yang namanya siklus PPEPP dengan constraint atau tema SPMI. Kalau kita bicara indikator kinerja, itu sebenarnya konsepnya atau temanya adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKI. Nah, mekanismenya ada monitoring evaluasi. Kalau kita mengacu di situ dan kita cermati di Google Drive yang saya share ke Pak Halid ini juga ada panduan evaluasi mutu Bapak Ibu. Evaluasi mutu internal yang tadi saya sebut EMI. Kalau katanya Prof. Era sudah nggak hanya Mas Ami tapi Mbak Emi gitu. Ya, jadi sudah saatnya masuk ke sana. Nah, panduan evaluasi mutu sistem penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi ini masih sangat bisa Bapak Ibu jadikan rujukan. Bahkan di best practice-nya di halaman ini contoh kedua
itu mengenai sistem akuntabilitas yang kita rekognisi nantinya kalau kita masuk ke pelaporan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal boleh. Jadi Pak Alid nanti kalau ada implementasi SAKIP, dokumen-dokumen evaluasi kinerja, lakin itu juga bisa dibuktikan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Monitoring secara berkala dilakukan ya di Politala ya, tiap 3 bulan sekali, triwulan. Nah itu adalah bentuk evaluasi. Bentuk tindak lanjutnya atau pengendaliannya itu dari rencana aksi, biasanya dimasukkan. Kalau dulu aplikasinya namanya Spaskita, sekarang ganti lagi. Nah itu rencana aksi itu nanti kita bisa upload sebagai bukti pelaksanaan implementasi monitoring evaluasi. Nah pertanyaannya, apa bedanya indikator standar dengan indikator kinerja? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ini yang masuk di akreditasi, ini indikator standar apa indikator kinerja gitu ya. Nah kalau indikator kinerja itu sebenarnya Bapak Ibu itu juga hasil dari pelangkauan yang ada di indikator standar. Karena kalau indikator standar itu kan lebih diskret ya, terpenuhi atau tidak terpenuhinya. Sedangkan indikator kinerja itu biasanya SMART gitu ya, specific, measurable gitu kan. Jadi itu yang akan dijustifikasi terhadap penetapan target kinerjanya. Kenapa tiap tahun ada target? Ya namanya rencana strategis atau rencana jangka panjang harus tahu existing kita udah di titik mana gitu. Nah nanti kalau implementasinya sudah kokoh, itu Bapak Ibu sangat bisa rekognisi bagian dari evaluasi mutu internal. Jadi apa yang memang diamanahkan di indikator kinerja utama, nih ya di sini, nah dari peta strategis, terus saya lompat dulu deh. Nah ini di tiap IKU, jadi IKU 1, IKU 2 sampai kalau nggak salah yang sekarang IKU 11. Itu juga merupakan hasil pelangkauan. Nah, nanti masing-masing institusi atau satker itu yang akan dilihat adalah bagaimana sebuah institusi ini mengoptimalkan anggarannya untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh kementerian. Targetnya di mana? Ya di masing-masing indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama ini yang harus disegerakan untuk memenuhi atau dipenuhi oleh semua institusi yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kalau saya contohkan ya di kami itu ini aplikasi yang kami buat. Kebetulan saya salah satu tim developernya. Jadi di kami SAKIP itu sudah ada aplikasinya Bapak Ibu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kalau di kami namanya SIRAKA, sistem informasi rencana kerja dan anggaran. Ini saya masuk akun sebagai reviewer ya. Jadi kalau tiap alokasi, jadi direktur itu di awal ini apa namanya, saya pakai yang dummy ya, data dummy. Jadi kalau pakai yang asli tidak boleh karena kan ada real anggaran, alokasi anggaran. Nah ini saya pakai data dummy yang petanya, misalkan total alokasi anggaran 32 miliar. Ya polisi lebih dari ini sebenarnya kalau pakai data asli, karena kan ada belanja pegawai, belanja dan sebagainya. Misalkan ini total pagu, nanti didistribusikan karena kami mengacu desentralisasi anggaran. Misalkan P4MP, nah ini kami kebetulan sama ini 2026 alokasi anggarannya sekian. Biasanya P4MP itu lebih dari 2 miliar. Kenapa? Karena sekarang saya modelnya istilahnya swak kelola, seperti swak kelola. Saya distribusikan ke jurusan-jurusan. Jadi untuk pagu alokasi akreditasi, penyusunan dan asesmen lapang tuh saya langsung berikan ke jurusan. Jadi tapi tetap di Monep, kegiatannya tetap di Monep. Nah alokasi ini nanti sama jurusan-jurusan dibuat kegiatan, misalkan jurusan jurusan teknologi informasi nyusun. Nah statusnya masih diajukan 2026. Nah, nanti dari pagu alokasi yang sudah dimiliki oleh jurusan TI, nah itu bagaimana? Berapa jumlah alokasinya? Nah, ini masih loading. Nah,
Sehingga pengawalan IKU ini juga berbasis dengan kinerja atau perjanjian alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Jadi misalkan ini jurusan TI anggarannya 709 juta gitu ya, disusun. Nah, masing-masing kegiatan ini mulai rapat, pelatihan RCC, TOT gitu ya. Nah ini apa namanya, peningkatan kehandalan sistem, penguatan pengelolaan jurnal, kompetisi mahasiswa dan seterusnya itu disusun oleh jurusan TI yang berdasarkan isian indikator kinerja utama dan IKT. Nah ini ngambilnya dari Renstra. Renstra itu punya visi, misi, kan Renstra punya ini ya. Nah visi, misi, tujuan. Masing-masing tujuan dideskripsikan dalam sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis punya program kerja. Masing-masing program kerja punya IKU, IKT dan seterusnya. Tuh. Kami ada IKU yang mengacu nanti ini akan karena ada perubahan panduan terbaru mengenai IKU, maka Renstra kami tahun 2026 akan pasti revisi, gitu. Karena IKU-nya sudah geser. Kalau dulu seperti ada BBL sekarang nggak ada, nah nanti akan diganti lagi. Ini kebetulan yang saya ambil di sistem daminya itu masih menggunakan yang baru. Nah, kenapa tadi saya klaim pelampauan? Jadi misalkan di standar dosen dan tenaga pendidikan bahwa kualifikasinya S2 minimal, tapi pengelampauannya itu kita ukur pakai program pengembangan. Program pengembangan itu apa Bu? Yang tadi alokasi ke unit-unit itu dibuat program pengembangan. Makanya saya bilang standar pelampauan tetap harus diukur. Diukurnya melalui indikator kinerja. Contoh, jumlah dosen tetap yang jabatannya guru besar tetap akan ditargetkan ke situ sebagai target program pengembangan. Tapi untuk tugas rutinnya sudah minimal standarnya terpenuhi. Itu. Jadi kalau ditanya hubungannya indikator kinerja utama di kementerian yang dibebankan ke kita sama indikator standar apa? Standarnya kalau mau direkognisi sebagai perguruan tinggi minimal kita punya dosen dengan gelar kualifikasi S2. Tapi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sebagainya, Polisi ya nggak bisa hanya berhenti di situ. Apa upayanya? Pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan vokasi. Salah satunya kualifikasinya atau jabatan akademiknya ya harus guru besar. Kualifikasi melanjutkan studi, upskilling, reskilling itu juga ada. Dan seterusnya. Misalkan mau penguatan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi, ya nggak hanya prodinya aja yang diakreditasi, labnya, TEFA-nya. TEFA itu juga UPA. Makanya sekarang alokasi anggaran tahun 2026 TEFA yang sudah running well sama laboratorium sudah harus mengacu ke 17025 gitu. Jadi program pengembangannya sudah harus ke sana gitu. Nah, jadi strukturisasinya pelampauan kalau kita bicara indikator kinerja. Nanti semua unit ngisi Bapak Ibu. Saya kepala pusat ngisi. Nah, nanti PK-nya itu ada perjanjian kinerja namanya. Jadi institusi dalam hal ini Pak Direktur memberikan pagu alokasi kepada jurusan TI. Nah, PK-nya ini jurusan TI. Jadi minimal indikator kinerja yang harus diambil jurusan TI sudah kita tetapkan. Jurusan TI mau nambah indikator boleh, tapi yang minimal sudah harus terpenuhi. Nah, kalau dicetak, nah ini nanti tanggal 10, 11, 12 kami raker di Malang itu fokus hanya penandatanganan PK. Jadi yang namanya Pak Indra Yufid, ketua jurusan saya, memastikan dengan Pak Direktur apa janjeni itu ini. Nanti SKP perencanaan kita 2026 itu harus mengacu ini. Jadi yang namanya Rata Yuning Hemi, kalau di sini sudah ada, misalkan saya contohkan ya, misalkan, ini persentase dosen yang berkegiatan sebagai praktisi di dunia industri membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Saya, SKP saya, janjeni Pak Hendra, saya akan jadi praktisi karena saya bukan auditor aktif. Saya juga auditor IT tata kelola. Jadi itu sebagai praktisinya. Jadi saya nanti ngomong berapa kali saya ngaudit IT tata kelola, berapa kali saya ngaudit sebagai auditor ISO. Nah itu berapa kali saya akan menjadi tim ahli di Belmawa, berapa kali untuk persentase kinerja saya jadi tim ahli di Ditsus.
misalkan. Itu saya sematkan. Sehingga bisa merekognisi nyantolkannya ke indikator ini. Jadi Pak Hendra nanti tinggal nagih. Berarti janjinya kan di SKP ini. Mana? Nah itu dilaporkan di Monef, Pak Bu. Nah ini ada Monef kegiatan memberikan informasi triwulanan bahwa kegiatan itu sudah berprogres atau belum, sama satu lagi perjanjian kinerja. Nah nanti tahun 2026 Pak Hendra ngisi, misalkan tadi saya janjikan bahwa saya menjanjikan menjadi dosen praktisi di sini harus dimasukkan tiap 3 bulan sekali itu. Triwulan 1 berarti sudah jadi tim pakar belum? Sudah jadi auditor belum? Oh belum, masih 0, ngambil yang lain dari siapa? Sampai terpenuhi. Jadi targetnya ketua jurusan itu juga akan turunkan. Namanya kalau disakit cascading kinerja. Itu sudah kita susun cascading kinerjanya. Jadi nanti di sini untuk tahun 2027 penetapan pagu indikatif 2027 di tahun 2026 kita ngintip rapornya jurusan TI ini gimana. Nanti Pak Direktur akan ngomong kemarin berapa pagu alokasi untuk jurusan TI? 700 juta. Rapornya sangat tidak patuh. Enggak segitu lagi, kita kurangi. Gitu. Nah itu tim sakit dengan pimpinan. Jadi istilah pimpinan sebagai validator, kita verifikator. Itu kita dibagi menjadi 2, tim fasilitator 1 dan tim fasilitator 2. Saya ada di fasilitator 1. Fasilitator 1 itu nge-review jurusan, nge-review upahnya terbatas. Upahnya nggak semua itu saya. Yang saya take over itu pusat sama kampus 2, kampus 3 dan seterusnya. Itu. Nah nanti di situ harus diisi kepatuhan kegiatannya berapa persen. Muncul raport peringkat 1-nya jurusan produksi pertanian misalkan, ini kan dami ya karena 2026 kan belum jalan. Dia ranking 1, kepatuhan kinerjanya tinggi, capaian kinerjanya tinggi. Ini dari mana ngambilnya? Kepatuhan kegiatan itu terhadap kayak tadi perencanaannya, ada KAK-nya enggak, ada ini enggak, itu semua otomatis dari sistem. Kalau lengkap, KAK-nya lengkap, SPJ-nya lengkap, kepatuhan kegiatannya 15% nilainya. Kepatuhan terhadap perjanjian kinerjanya 15%. Capaian kinerja, jadi capaian kinerja itu ada capaian kinerja rutin. Kalau jurusan itu menjaga konsistensi akreditasi salah satunya. Kalau ada akreditasinya turun, rapornya akan turun. Jadi jurusan punya ownership Bapak Ibu terhadap apa yang akan jadi penilaian akreditasinya. Ada ownership. Jadi nggak ada ceritanya. Berarti saya mau masuk dalam PTIP apa ban PT aja lah. Mereka malah gerilya sendiri. Hari ini kan ada PTIP itu Pak. Saya nggak nonton. Yang nonton kajur-kajurnya. Berarti kenapa nonton saya di sini ya? Kalau saya nonton Bapak Ibu kemana terus? Nanti menurut saya nonton siaran ulangnya saja. Tapi barusan itu gara-gara nonton itu saya balas WA saja itu. Pak Kajur sudah heboh. Berarti kita siap ini PTIP mohon segera dilaksanakan pendampingan itu. Dulu tuh saya nyari Mbak Bu, Pak Kajur, Bu Kajur sampai saya cari ini nih. Dulu gitu. Kalau mau udah kok masa habis akreditasi Kajur sektornya kemana? Nyari gimana Pak Kajur. Kalau sekarang saya yang dicari. Berarti gimana? Hari ini bisa pendampingan gitu. Nah sekarang sudah nggak dicari lagi. Kenapa? GKM-nya jalan. GKM itu kita maintenance, nanti kita Pak Halil. Tugas kita yang paling harus dilakukan Pak Halil itu adalah maintenance pengetahuan gugus kendali mutu. Ada info terbaru harus di treatment dan sebagainya. Kenapa? Karena pada saat kemudian jurusan dan prodi membutuhkan itu nggak lagi cari Pak Halil, carinya adalah GKM-nya. Itu membantu, sangat membantu. Kalau ditanya berarti kapan mendampingi prodinya, kok berarti barusan cerita ada 3 institusi mendampingi akreditasi, prodinya nggak didampingi. Kaprodi saya sudah didampingi para DKM. Biasanya kalau udah deadlock, terutama urusan anggaran dari saya itu, Bu, untuk penyusunan ini kan kerjanya banyak, kurang, jadi baru nyari saya itu gitu, bukan hal substansi sekarang. Terus data juga harus kita sediakan Bapak Ibu. Sekarang sudah tidak nemoni, sudah Kaprodi salipan sama saya. Dari mana Mbak?
dari bagian keuanganku minta, ya nggak ada. Kita sediakan satu repositori. Gitu. Jadi audit, hasil audit semuanya itu kita publish semua. Pakai email Polija, SSO Polija itu mau mengakses laporan keuangan, laporan kinerja, apapun bebas. Tidak ada rahasia di antara kita, kan gitu ya Bapak Ibu. Kalau sampai ada dokumen sebuah institusi rahasia itu aneh, karena ya nggak perlu ada ya kan, semua hasil kinerja bersama. Gitu. Jadi bahkan rencana realisasi anggaran, keuangan dapat alert sudah bulan Desember, kepala pusat akan melakukan kegiatan. Dia langsung tahu penyediaan dananya ada. Jadi kalau sampai keuangan sudah harusnya pencairan, tunggu dulu berarti nggak ada keuangannya, wah itu kena raport kinerja itu sudah, nanti cascadingnya sudah bermasalah di situ. Nah itu kita kontrol. Nah nanti Pak Direktur lihatnya dari sini. Kalau di sini misalkan semua unit gitu ya. Nah unit ini semua udah nargetkan belum nih? Jangan-jangan saya ngurus 43 prodi unit nggak banyak ini nambahan. Nah ini pelaporan. Pak Dir mengisyaratkan target institusi 43, contoh ya 43 nih Bapak Ibu. Ada penambahan program studi baru dari masing-masing jurusan, totalnya 7. Kelebihan berapa? 4. Jadi PD anteng sudah Pak Diro, ini target saya terpenuhi. Wong jurusan di jurusan-jurusan itu saya sudah plotting 3, atau kok mereka juga mengajukan sendiri-sendiri. Jadi tahun ini yang dititipkan ke kami alokasi anggaran sama targetnya itu 3 program studi. Ada doktor, ada magister, ada sarjana terapan di 3 jurusan berbeda. Ternyata jurusan saya mau buka magister juga, jurusan lain boleh, itu pelampiasan. Gitu. Tapi target institusi sudah ada target minimalnya. Oh nanti kok ada yang tidak terpenuhi. Gitu. Nah ini kan ada gap analisisnya. Kalau Bapak Ibu klik aksi ini di sini nanti kalau sudah karena belum berjalan ya, itu langsung ada gap detail IKU yang sudah tercapai berapa. Pada saat TW1 itu masih lumrah belum tercapai, TW2 langsung merah sudah mukanya. Maksudnya udah langsung terekognisi. Ini jangan-jangan nggak terdeteksi gitu. Nah jadi ini kalau sudah harus ini berarti langkah taktisnya apa? Nah gitu. Jadi dimonitor Bapak Ibu. Namanya Siraka. Kalau pengadaan barang dan jasa, kami punya namanya Siraka Baja. Saya belum menyediakan betanya. Jadi saya mohon maaf saya nggak bisa. Ini Siraka Baja, sistem informasi perencanaan kinerja pengadaan barang dan jasa. Terus ada kami punya SPMI, ada repositori, semua data kebutuhan akreditasi ada di sana. Kemudian audit mutu internal, sama substansi pemetaan dokumen standar. Nah, kembali ke sini, kita bahas satu-satu ya. Angka efisiensi edukasi perguruan tinggi, indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu. Tadi dibahas sama siapa ya? Sama Mbak Eka sama Mbak Weni. Tadi kita sempat bahas masalah tracer dan teman-temannya. Total mahasiswa masuk periode tertentu ini diukur. Jadi indikator ini memang wajib. Kenapa ditaruh pertama? Karena ingin menghitung angka efisiensi edukasinya. Nah, kriteria ketentuannya, jumlah mahasiswa tahun akademis yang lulus tepat waktu, terus itu diperbandingkan nanti yang dari total lulusannya. Nah, ini biasanya formulasinya. Jadi jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus tepat waktu sama jumlah mahasiswa aktif. Ini nanti berapa? Kalau diploma 3 berapa, di S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Itu ada sendiri. Nah ini yang IKU 2. Dulu mirip IKU 1, tapi ternyata ada yang berbeda Bapak Ibu kalau kita cermati. Dulu IKU 1 kan lulusan ya, lulusan juga. Nah yang berbeda itu di rumusnya. Jadi kalau dulu jangka waktunya atau faktor pembaginya adalah jumlah lulusan tidak pada satu periode tapi terlacaknya kan gitu ya. Nah sekarang itu lebih ini lagi. Tapi sebenarnya juga akan memudahkan kita. Saya kemarin sebelum berangkat
pagi rapat Pak, karena udah keluar KU ini dengan CDC dan para prodi yang terkait. Itu gimana nanti strateginya gitu. Tahun 2026 kita ada indikator kinerja yang berubah, terutama terhadap lulusan. Kemudian mahasiswa yang meraih prestasi di luar program studi, ini ada sendiri, jadi prestasi mahasiswa ada sendiri. Nah itu mekanismenya yang berkegiatan atau meraih prestasi di luar program studi itu, nah ini yang kita agak sedikit berhati-hati Bapak Ibu, magang dan praktek kerja, program mahasiswa berdampak, kemudian pertukaran belajar, penelitian dan riset atau riset. Nah ini kemarin ada pertanyaan dari teman-teman P3M, Bu, kalau yang pengabdian gimana? Apa nanti nggak terukur? Nah pengabdian selama nanti berkaitan dengan program mahasiswa berdampak terkait dengan sosialisasi dan pengabdian masyarakat munculnya di sini. Kadang teman-teman itu bacanya yang di bulut-bulut tok itu. Jadi P3M langsung tanya, telepon, Bu, pengabdian masyarakat nggak diukur di IKU nih MBKM-nya gitu, masih belum move on ya, istilahnya MBKM. Nah, itu nomor 2 itu pengabdian, saya bilang itu. Kan ini saya ini program sosialisasi pengabdian masyarakat. Jadi masih masuk. Kalau di Bapak Ibu juga ini ya sudah wajib ya. Mahasiswa harus ikut melaksanakan penelitian sama pengabdian kan. Ya, di beberapa kampus yang lain tuh kalau saya pada saat saya assessment itu mahasiswanya berkegiatan bersama di penelitian sama pengabdian. Iya gitu. Apa buktinya? Gitu. Ini Bu ada namanya. Oh ya. Pada saat wawancara, saya iseng dari mahasiswa 20 orang ini ada yang ikut penelitian sama pengabdian masyarakat dari Bapak Indonesia. Ada Bu, apa yang dilakukan? Ya kami store biodata aja lah. Gitu. Jadi waktu assessment itu kadang-kadang kalau wawancara kenapa tim task force-nya nggak boleh masuk itu kejujuran ada muncul kemudian. Itu apa namanya keserunya kalau assessment itu. Kemudian ini yang tadi ya, jadi penelitian atau riset itu arahnya ke sini, pertukaran pelajar, kemudian mahasiswa berdampak. Nah itu lomba, proyek, rancangan engineering, teknologi maupun sosial itu berarti yang kategorinya di nomor 2 ini nanti bisa dicermati lagi. Yang jangan lupa ini total mahasiswa. Dan ini Bapak Ibu itu yang akan diambil adalah dari data PDDikti. Sekarang rekognisi indikator kinerja maupun untuk justifikasi kebenaran akreditasi nanti terpusat di PDDikti. Nah, kalau melihat di ini ya, di sini ada kayaknya di materi saya yang SPMI. Di poin terakhir ini itu sudah saya sampaikan sebenarnya. Nah ini masuk langkah taktisnya untuk implementasi atau sumber data utama implementasi SPM Dikti Bapak Ibu. Jadi kalau PDDikti-nya tidak melaporkan dengan baik, ya yang akan rugi kita. Maka dari itu di dalam periodisasi pelaporan sebelumnya atau sebaiknya pada saat pra pelaporan sudah divalidasi. Jangan sampai waktu pelaporan malah belum tervalidasi, apa yang dilaporkan malah tidak sesuai. Nah, teman-teman di operator itu kadang-kadang ya, karena kan biasanya, mohon maaf, yang jadi operatornya kan memang teman-teman non dosen. Nah, bisa jadi karena kita tidak memberikan informasi secara gamblang, akhirnya pelaporannya tidak sesuai dengan yang seharusnya kita targetkan. Maka saran saya, perguruan tinggi itu dalam menetapkan atau upaya pertanggungjawabannya terhadap kebenaran dan ketepatan data itu benar-benar harus didampingi dalam konteks siklus di SPMI-nya. Artinya itu kan bukti pelaksanaan. Ya, bukti pelaksanaan standar sebenarnya. Jadi waktu sebelum pelaporan itu dilakukan validasi.
Jadi kalau di kami itu Bapak Ibu sebelum pelaporan PDDT, biasanya tim operator PDDT itu sudah menjadwal, berarti saatnya evaluasi persiapan pelaporan. Kayak kemarin Oktober, itu saya mesti terundang dengan para koordinator saya dan perwakilan GKM, memastikan bahwa struktur yang akan dilaporkan misalkan dari pemagangan atau aktivitas proses belajar mengajar itu benar-benar tepat. Sebelum dengan saya dan tim SPMI itu sudah divalidasi terlebih dahulu di level program studi. Nah itu yang harus terus dijaga. Kalau itu sudah dilakukan, lakukan itu dengan konsisten. Karena ke depan pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDT itu sumber utama untuk memastikan bahwa kita itu bisa memenuhi seluruh indikator kinerja utama dan rekognisi akreditasi juga sumbernya dari sana. Gitu. Kalau Bapak Ibu cermati, sosialisasi di beberapa LAM sudah mengisyaratkan. Nanti ada perhitungan yang direkognisi dosen home base sama dosen tetap pembagi rasio. Dosen tetap pembagi rasio itu berbeda dengan home base. Bedanya dengan DTPS apa? Kalau DTPR itu rekognisinya terdata, secara validasinya ya, itu yang terdata di PDDT. DTPS bisa jadi kita rekognisi secara mandiri, misalkan tim teaching, tapi tidak di PDDT nggak terdaftar. Itu DTPS masih oke kemarin dengan kriteria 9. Ke depan sudah tidak oke. Pada saat terbaca yang bersangkutan tidak mengajar di mata kuliah itu, jangan harap Bapak Ibu bisa merekognisi itu di laporan kinerja program studinya. Jadi kuncinya tetap nanti dilihatnya di sana. PDDT sekarang lagi bersiap membuat semacam wildfire gitu, jadi biar dia bisa sharing data secara otomatis di berbagai LAM, sehingga data view-nya yang dari PDDT LAM juga bisa menggunakan data tersebut. Jadi itu penting ya, jadi tetap harus dikawal PDDT-nya, ditemani, dirangkul untuk bisa menghasilkan data yang valid. Jumlah dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional, Bapak Ibu coba dicermati, kira-kira yang sudah berubah dari yang sebelumnya apa? Ini kategori luaran penelitian, jurnal, buku chapter, karya rujukan, studi kasus, laporan penelitian, jurnal ilmiah. Nah, kalau dulu jumlah dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi terkait dengan internasionalisasi itu ada yang kaitannya dengan dosen praktisi tadi yang saya maksudkan. Nah, ternyata nanti tempatnya nggak di sini. Even Bapak Ibu misalkan kalau yang auditasi tata kelola itu kan karena sertifikasi saya dari luar, tapi beberapa kali juga ada perusahaan yang level internasional melakukan audit. Nah, tapi itu nanti nggak akan bisa direkognisi di K4 karena ini murni pelaksanaan 3 Dharma. Jadi karya-karyanya yang memang berafiliasi dengan 3 Dharma saja di K4. Terus rasio luaran hasil kerjasama. Nah, sekarang yang dihitung bukan jumlah kerjasamanya, yang dihitung adalah hasil kerjasamanya. Nah, jadi kenapa tadi saya sampaikan saat ini hampir semua rekognisi bukan pada inputan, proses, output, bahkan outcome. Nah, impact-nya yang akan diukur gitu ya. Jadi nanti hasil luaran kerjasamanya itu dipastikan bahwa ada pemanfaatan dan penerapan. Kita misalkan udah riset nih, bekerja sama seperti saya tadi. Oh, saya bekerja sama dengan PT Mitra Jamur Tani untuk mengembangkan modul iklim buatan yang saya punya. Nah, itu nggak bisa direkognisi Mas Ian, dan belum menghasilkan kriteria luaran. Kriteria luarannya macam-macam ini. Nah, pasca itu dipastikan bahwa itu ada hilirisasinya, baik itu mekanisme komersialisasi atau pemenuhan punya nilai dampak, peningkatan value, hasil TTG-nya, kemudian kalau misalkan dia berupa produk dan karya terapan yang lain, itu sudah dipastikan bahwa ada komersialisasi, ada mekanisme komersialisasinya melalui mitra, ada rencana keberlanjutan, pengembangan sistem modelnya itu sudah ditunjukkan. Jadi yang kemarin mungkin masih belum wajib, nah sekarang sudah diwajibkan mengarah ke sana. Nah, teman-teman kerjasama juga harus notice, berarti nggak bisa hanya berdiri sendirian mengandalkan MOU,
Tapi sustainability dari program yang sudah kita kerjasamakan harus di-maintain. Nah itu yang punya kan unit-unit di prodi-prodi, di P3M. Nah itu berarti sudah harus menampung data. Kalau saya sering bilang ke teman-teman karena itu belanja masalah di prodi, anggaran Bapak Ibu pasti kurang. Karena pernah kejadian teman-teman Kerma gini, Bu kayaknya anggaran kita kebesaran, kita bingung kegiatan apa lagi. Coba deh, prodi diundang, itu kegiatan anggaran itu pasti kurang. Karena kan prodi misalkan pemenuhan kompetensi ini harus ada kerjasama mitra seperti apa, menunjang risetnya Bapak Ibu dosen, menunjang pengabdian masyarakatnya, itu pasti banyak rincian hal-hal yang butuh fasilitasi institusi. Nah itu harus cukup cermat Bapak Ibu. Kemudian, nah ini kalau ini ya, jadi jumlah luaran hasil kerjasama dibagi dengan total dosen perguruan tingginya. Kemudian presentase publikasi bereputasi internasional sudah ditetapkan arahnya. Sempat rame ini ya. Kenapa harus ke sini gitu. Nah, nanti kita cross check kembali gitu ya. Nah, ini yang sangat cukup baru. Presentase keterlibatan perguruan tinggi di SDG 1 tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas SDG 17 sama SDG lainnya keunggulan. Diferensiasi misi ini Bapak Ibu, karena sesuai dengan keunggulan spesifik kita. Inisiatifnya dari institusional, kebijakan internal perguruan tinggi, berorientasi pada SDGs apa. Nah ini yang juga kami akan perkuat lagi di Renstra kami yang 2020-2026, revisi tahun 2025, 2025-2029, revisi tahun 2026. Kalau Bapak Ibu cermati, rencana itu publish di webnya Police, di dokumen perencanaan. Itu saya kebetulan yang pegang arah program pengembangan dan kebijakan. Itu Pak, setiap sekte, gitu ya, sekte penjaminan mutu, sekte penelitian, sekte pelembagaan, tata kelola itu saya detailkan sangat cukup rigid. Kenapa? Biar unit itu dapat motivasi, dia harus mengarah ke jenis program kegiatan apa. Kalau dulu waktu Renstra kami di fase pertama, ini fase kedua ya. Di fase pertama itu nggak saya kejekan, wah kreatifnya ada ngawur, ada harus ngeremnya, gesernya tuh terlalu keluar gitu. Nah jadi akhirnya saya rigidkan. Makanya kalau ada ketua tim Renstra, saya kebetulan nggak mau jadi ketua tim Renstra karena endingnya juga nanti kalau saya ketuanya ya saya bekerja sendiri kan gitu ya. Jadi mending saya dikasih tugas, saya berfokus ke program dan kebijakan. Nah itu ditanya, berarti ini bab yang lain sudah selesai, babnya berarti tak belum selesai. Tidak perlu kalau buru-buru dikerjakan sendiri. Oh ya coba saya mau lihat progresnya kemana biar saya enak melanjutkan gitu. Begitu lihat Pak, Ibu semangat dikerjakan sendiri. Karena cukup detail. Karena kalau nggak gitu teman-teman, ini ya nanti coba saya kasih lihat. Ini nanti kalau mau buat rencana belum ya Pak ya? Belum ya? Buat yang baru. Nah itu bagus, bukan polisi punya polisi bagus, lebih baik gitu ya. Bapak Ibu rigidkan. Mana ini lagi? Ya ini. Jadi kalau di kami itu saya detailkan guys, belenek-belenek. Jadi kalau mau ikut program hibah, acuannya tidak boleh kemana-mana. Karena kalau di kami itu ikut program hibah apapun, misalkan apa kemarin revitalisasi, MF apa, pertama masuk ke tim institusi dulu Bapak Ibu sebelum upload. Jadi kami pemonefnya harus tahu, kalau nggak saya nggak mau monef. PRPTVN itu kemarin revit saya monef, tapi karena dari awal saya ikut, gitu, memastikan bahwa konsisten. Jangan sampai kita minta dana tapi nggak ada ngaruhnya sama program pengembangan yang kita miliki. Itu basir ya akan mangkrak kayak sarkas yang tadi saya cerita itu. Ini di bab ada tengah-tengah. Nah ini nanti ini yang sebanyak ini aja kita sudah tahu ini revisinya di mana aja. Kalau RPJP itu waktu itu kami susun dengan 10 metode pendekatan.
metode pendekatan utamanya saya pakai sistem dynamic. Itu bagus itu, kalau pakai sistem dynamic kita kan kelihatan. Nah, ini visi perguruan tingginya. Nah ini kemudian akhirnya kita punya fase milestone baru 2045. Nah ini yang saya bilang. Jadi arah kebijakan strategi kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Satu-satu Pak. Program pendidikan pelatihan vokasi, sasarannya ini, strateginya apa? Oh berarti kata kuncinya keterampilan berwirausaha, maka kerjasama industri. Kalau saya mau mencapai sasaran ini, ada strategi pertama pengambil, saya milih yang mana nih yang bisa saya temukan. Oh saya mau penyiapan pembukaan program studi baru, ngapain dulu? Identifikasi pasar, berarti saya buat kegiatan diundang para industri atau ngapain, jadi workshop. Jadi sudah kepikiran. Kalau enggak ya wes kayak sebelumnya itu yang review bisa babak belur itu. Saya kalau udah review lihat udah mata anggaran, jenis belanjanya, belum lagi program kegiatannya. Nah kalau sekarang agak enteng. Terus kalau mau ngambil strategi penyiapan pembukaan program studi baru, perhatikan ini STEM, Science, Teknologi, ini apa ya? Lupa saya. Engineer, terus Art, sama Math. Nah, kurikulum pembelajaran berbasis project listening sama multidisiplin serta pembelajaran teaching factory. Di luar dari ini silakan improve, tapi basic knowledge-nya pada saat mengusulkan program studi baru, pendukung agrotropika tidak boleh di luar itu, mekanisme kemitraan industrinya dengan komunitas akademis serta kolaborasi komunitas lokal, ini maknanya bisa UMKM dan sebagainya, bahwa harus ada pengembangan infrastruktur, fokusnya ke keterampilan soft skill itu runut. Jadi pada saat tadi ada pelampauan, awalnya targetnya 3 di tahun 2006, nambah 7, jurusan-jurusan yang mau mengusulkan sudah tahu kata kuncinya. Nggak boleh, nggak 1 sampai 9 ini tidak terpenuhi, jangan harap dapat di ACC alokasi anggaran. Gitu. Nih, dia akan memenuhi indikator kinerja apa, jumlah program studi. Kalau kamu ngambil strategi ini, dia akan berdampak ke pemenuhan ini. Jumlah mahasiswa itu apa saja yang dilakukan? Mulai peningkatan pendidikan, promosi citra. Nah, dulu awalnya jurusan tidak mau Pak ada alokasi anggarannya yang berkaitan dengan branding, promosi. Itu percuma keliling. Jangan keliling ke SMK, itu sudah nggak ini Bapak Ibu, sudah nggak tinggi dampaknya. Apa? Buat kegiatan-kegiatan yang eligible. Misalkan anak-anak sekarang itu senangnya apa sih? Ya pamer, melalui talk show, pameran gitu. Sekarang setiap jurusan selalu diwajibkan membuat exhibition, pameran gebiar PBL-nya. Jadi itu masuk di rangka penilaian, mahasiswanya semangat. Jadi dia buat stand, berlomba, dapat kalau di saya aplikasi terbaik, itu dapat apresiasi gitu. Institusi memfasilitasi apa? Program pengembangan, program penyiapan, kurikulum yang memang ada konteks PBL-nya, sama pada saat itu ada gebiar, mahasiswa pemenang PBL terbaik dan sebagainya dapat reward melalui SDM gitu. Nanti targetnya untuk mahasiswa tersebut harus masuk PKM, ikut seleksi hackathon kalau yang kami di KMIPN dan sebagainya kayak gitu. Jadi satu lemparan jala itu Bapak Ibu ikannya macam-macam gitu loh. Gitu. Saya bilang ke Kajur, 1 kali buat program pengembangan, kalau bisa nangkepnya macam-macam. Jadi misalnya pameran tadi, ya kemitraan, ngundang anak-anak SMK. Anak-anak SMK itu kan senang kalau diundang ke kampus gitu ya, hari weekend dan sebagainya. Yang kuliah juga senang matching anak-anak itu juga. Kan semakin tingkat kekerenan mahasiswa-mahasiswa kita itu diukur dari seberapa banyak booth-nya dikunjungi anak-anak siswi-siswi dan siswa-siswa SMK. Itu ternyata ya memang sekarang itu anak-anak hetik kalau kayak gitu Bapak Ibu. Kita yang harus mulai. Terus misalkan kami punya kelas internasional, kebetulan prodi saya ada kelas internasionalnya. Itu sempat turun Pak. Gimana nih Bu Rate gitu, Pak prodi saya rota-rota. Jadi kebetulan di jurusan saya ada 3 prodi, ada kelas internasionalnya. Yang prodi saya itu dengan MSU Malaysia, yang TKK, teknik komputer, diploma 3 itu dengan Cina.
Kemudian yang satu lagi itu sama Cinanya, tapi bedanya yang satunya Jiangsu, satunya di Wuxi. Itu sampai ada program magangnya, jadi kayak fast track tapi magang industri. Nah, jadi diploma 3-nya begitu. Nah, padahal ini program yang bagus, kok permintaannya kurang karena mungkin masifnya nggak ada. Akhirnya 3 Kaprodi ini buat podcast, dikemas, membahas seolah-olah tidak langsung silahkan mendaftar, itu media promosinya. Ya dibahas alumni yang sudah bekerja dari program internasional apa. Kemudian kalau di kami itu ada program fast track-nya, jadi otomatis langsung bisa ngambil S2 di MSU. Jadi lulus sarjana terapan, dapat double degree, langsung fast track ke MSU-nya itu bisa karena sudah kerjasama. Yang kurikulumnya include ke kita, gitu-gitu. Nah itu kalau itu berarti keuntungannya apa? Pendek masa studinya, gitu-gitu itu dibahas gitu. Nah jadi media promosi sudah nggak lagi ke sana. Nah itu dituliskan Bapak Ibu. Institusi harus hadir untuk memberikan knowledge kepada para pelaksana tugasnya. Gitu. Kalau pelaksana tugasnya disuruh berinovasi sendiri, ya agak berat. Gitu. Jadi memang harus dikasih pancingan-pancingan begini. Nah, ini saya detailkan kelas kerjasama internasional ngapain, branding, ini penguatan mobilitas internasional beasiswa. Nah ini yang poin ke-7 untuk mobilitas global, kami kemarin ajukan proposal KMB, pengajuan juga ke kementerian, alhamdulillah di ACC untuk program beasiswa. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kan masih dana siswa, student exchange, gitu-gitu ya. Kita benar-benar mau menerima dari negara berkembang yang dari Afrika, dari mana-mana itu untuk menjadi mahasiswa kita dan dia dapat pengurangan UKT dan asrama gratis. Kayak gitu. Kita udah hitung tuh kira-kira kalau misalnya ini rugi nggak ya, berapa untuk BEP-nya dan sebagainya, itu harus diizinkan. Jadi kemarin akhirnya kita launching program itu dan beberapa program studi kita bisa menerima mahasiswa asing itu. Tapi disiapkan juga nanti saya dan Kaprodi menyiapkan kurikulum bilingualnya, naskah akademiknya, persiapan izin sesnek, KUI harus terlibat, bahwa harus hadir, ya harus cukup bukan galak sih, tegas gitu. Jadi saya cukup harus tegas ke teman-teman waktu review fasilitasi prarakter itu. Kadang kalau ditanya berarti galak kok unit kita ini, kok kita harus begini. Kalau enggak nanti kececer, ini malah uang kita itu yang malah menguap gitu aja, nggak jadi program yang bagus. Itu Bapak Ibu baru terimplementasi di Siraka. Jadi program-program kerja seperti yang tadi saya tunjukkan, nyusun tuh semua unit jurusan P3M nyusun. Jadi nggak ada lagi feeling bangun tidur dulu gitu. Kami bangun tidur kayaknya ini deh buat workshop perangkat ajar kayaknya seru deh. Terus besok tak ajukan gitu. Enggak, mekanismenya perencanaan. Berdasarkan apa? Nah ini yang kaitannya sama SPM. Semua unit nyusun program kerja, salah satunya berdasarkan hasil RTM. Hasil RTM berangkatnya dari hasil evaluasi. Misalnya nih jurusan saya ada nggak usah jurusan deh, unit saya Pak. Tahun lalu udah ketemuan, ternyata teknik di bawah saya ada 3 orang itu sudah lama sekali nggak ada pelatihan. Padahal di target institusi ada. Akhirnya tahun 2025 saya close temuan itu. 3-tiganya saya berangkatkan sertifikasi kompetensi. Nah, terus ada temuan lagi, laporan kinerjanya tidak mendatangkan progres kinerja dari seluruh program studi. Makanya langsung saya close karena saya sebenarnya ada cuma belum jadi satu. Nah itu berarti percepatan. Yang harus berdampak di program pengembangan apa? Kayak contoh tadi sertifikasi tendik. Nah tendiknya tuh nggak dibiarkan bertahun-tahun. Ditanya kan waktu audit, Pak Yugo terakhir pelatihan kapan? Kayaknya 2017 deh. Oh lama gitu. Mbak Wiwi kayaknya 2020 masih mending. Pak Rahman gak pernah. Wah ini berarti temuan ya. Di unit saya itu temuan. Langsung 2025 nyusun di 2024 akhir saya masukkan program pengembangan pelatihan SDM di unit pusat pengembangan pembelajaran untuk sertifikasi kompetensi. Tak bagi 3. Yang satu administrasi profesional. Itu bukan hanya soal itu ngetik pakai Word dan sebagainya. Dia itu bisa nyusun SOP dan sebagainya. Karena
unit kompetensinya saya baca. Tuh. Yang satunya lagi saya ikutkan auditor mutu internal, dapat sertifikasi internasional. Kenapa? Dia yang sering bantu SPMI. Standing saya auditor. Itu. Terus ini apa yang satunya lagi terkait dengan sakit, ikut sistem akuntabilitas kinerja. Biar tahu waktu musim-musim silakan bukan saya lagi Mas yang ngisi. Jadi ayo Pak Rahman silahkan gitu. Ya Bu siap. Ayo para koordinator lebih galak daripada saya itu yang isi sakitnya P4M itu. Jadi kalau ada koordinator saya yang lost Pak, program kerjanya nggak jalan, yang ngalah Pak Rahman. Gitu. Indah loh Pak Ibu kalau kemudian SDM kita itu benar-benar kita kawal. Nah itu jangan dikira semua di polisi begitu ya, enggak. Kadang saya juga kenceng sama ketua jurusan ini kita yang DJ sih diberdayakan secara optimal gitu. Itu adalah salah satu di unit saya itu dulu terkenal loh terkenal masuk list hitam ya di unit manapun ini mesti golek perkara. Nah Pak Kabak itu bilang berarti nitip ya loh saya ini katanya unit berprestasi Pak kok dikasih saya loh justru itu siapa tahu jadi bener katanya Pak Kabak. Terus datang kan nangis orangnya pertama kali masuk P4M. Kok nangis kenapa Mbak? Gitu. Iya Bu, saya ini takut ibu nanti mikirnya saya nggak beres kerjaannya. Oh Mbak, nah, kalau sama saya siapapun yang di hadapan saya air putih dulu, bersih maksudnya. Kita mulai dengan air putih, dijalankan pakai air putih, diakhiri dengan air putih. Sepakat? Sepakat. Saya tidak mau tahu dulu masa lalunya itu jadi masuk klaster hitam. Kita mulai dengan baik. Prinsipnya pada saat sistem kerja dan SOP P4M tidak dijalankan, saya akan tegur. Siap Bu, dulu tuh Pak. Waktu kerja itu kita paling nggak 28 ya 28 hari, paling kebanyakan sih 20 hari lah paling nggak. Dia 10 hari hilang. Gitu. 10 hari kerja, ada orangnya tapi tidak di ruangan. Gitu, modelnya begitu. Dulu ada begitu. Masuk P4M. Sekarang tuh sampai kadang sengaja ngece gitu. Jadi kalau ada pimpinan lewat, kalau kebetulan depan ruangan P4M itu ruang sidang 2, jadi rapatnya pimpinan dan sebagainya. Loh, ada di ruangan. Sengaja disapa sama dia. Dia membuktikan bahwa dia rajin sekarang. Saya tanya, kenapa kok di P4M rajin? Karena jelas tuh pekerjaan saya apa. Berarti saya tahu di situ masalah polisi apa. Makanya akhirnya dari situ saya langsung mengembangkan. Jadi masing-masing unit itu SKP-nya tidak boleh seragam. Ayo, memang tugasnya beneran ini. Kadang isinya logbook bulan pertama sampai akhir bulan itu waduh kabeh. Yang penting mungkin Bu, wah ini harus dibenerin nih. Akhirnya saya rapat sama kepegawaian, duduk bersama, mantap. Kepegawaian sudah bagus sekarang, dibina. Jadi kasih tahu, loh hari ini tuh saya tugasnya ngetik undangan aja, ya enggak apa-apa. Tapi undangan tentang apa? Oh iya, undang Kaprodi misalnya untuk rapat persiapan dokumen akreditasi. Tuliskan apa yang kamu dengarkan. Jadi kadang-kadang kalau orang yang di luar unit saya itu kaget ini tandingin ngapain duduk di sini, padahal dia nyatet karena dia harus tuliskan SKP-nya detail. Salah satu hal yang saya konsistenkan itu saya tiap kali awal bulan untuk mengevaluasi SKP tiga teknik saya, tiga jangan ditambahin. 3 teknik saya itu satu-satu tak lihat per hari. Gitu. Jadi makanya saya minta ke mereka sore sebelum pulang diisi, ojo rapelan. Kalau rapelan berarti nilainya juga rapelan. Nah, itu kita nggak keluar, ya kan? Saya kebetulan 3-3-nya PNS Bapak Ibu. Nah sekarang itu jadi rajin karena terstruktur. Jadi SDM itu ya maintenance-nya juga penting. Saya tidak merasa P4M berhasil ya, tapi dengan itu ternyata caranya jauh lebih efektif. Nah sekarang katanya Pak Kabak yang bersangkutan sudah keluar dari zona hitam. Alhamdulillah sudah keluar Bu dari zona hitam. Tinggal berapa Pak? Tinggal 3. Yang satunya mana pensiun? Oh saya kira sudah bagus juga. Gitu. Jadi katanya kan ada yang sudah 5 zona hitam. Nah itu tetap gimana pun aset kita loh Pak Ibu.
jangan di mana-mana. Nah ini sama tadi ya, untuk indikator ini indikator wajib bagi semua perguruan tinggi, even Bapak Ibu belum BLU. Nah, persentase pendapatan non UKT itu dapat dari mana? Riset inovasi, kerjasama layanan, usaha unit bisnis, SPP tidak termasuk ini, subsidi pemerintah, sumbangan. Kalau Bapak Ibu dapat grant, hibah, masuk ya. Yang Bima dan teman-temannya. Maksudnya yang di sini itu pendapatan dari riset, hibah riset nasional internasional itu kalau dimungkinkan di luar dari kementerian kita baru terdeteksi. Tapi semoga saja ini lebih fleksibel ya, karena kita banyaknya dapatnya dari Bima dan teman-temannya ya. Saya pun juga gitu Bapak Ibu, dapatnya dari Bima. Sudah ini ya, Tolitala ya. Jadi BPK sudah ya? Kita ada tim jadi, cuma kayaknya belum BPK sama BPR. Oke, nah nanti bisa diakselerasi pakai ini Pak. Jadi nanti komponen anggarannya juga pasti ada ini. Kalau sudah jadi KU pasti komponen anggarannya ada. Nah itu syarat-syaratnya, memenuhi dokumen persyaratan dan seterusnya itu ini nanti maintenance-nya itu nggak susah kok Bapak Ibu kalau dari BPK. Mirip-mirip seperti sakit sih dokumentasinya. Sekarang saya sudah nggak masuk, dulu waktu pengusulan awal masuk. Jadi kalau sudah settle gitu, saatnya keluar. Tapi saya nggak keluar, saya ini pindah ke yang lain gitu maksudnya. Oke, terus opini WTP, ini laporan keuangan. Dulu nilainya lebih konteksnya ke NKA ya. Sekarang wajar tanpa pengecualian. Ini kalau teman-teman keuangan tahu, biasanya audit keuangan. Kalau selama ini Bapak Ibu nggak pernah kena temuan, insya Allah WTP. Gitu. Kalau di bidang 2, insya Allah paham ini. Karena laporan keuangan kita itu ada yang unaudited, ada yang unaudited. Tapi kalau unaudited itu biasanya kita pakai pihak eksternal untuk mereview selama pemeriksaan dan sebagainya kita aman, insya Allah WTP pasti. Sakit yang tadi saya sampaikan masih dulu dia IKU ke-10, sekarang IKU ke-11. Nah, kami sekarang di A, targetnya Pak Direktur 2026 ke AA. Jumlah laporan pelanggaran integritas ini jangan semakin banyak ya, kalau ini harus semakin sedikit. Oke. Nah ini nanti definisi kriteria dan formulasinya itu ada ini yang LLDT. Nah ini yang kalau di kita sudah masuk ke dalamnya, perguruan tinggi baik akademik, vokasi maupun yang lain. Itu Bapak Ibu. Tadi langsung lanjut dulu ya. Oke. Saya bergeser ke SPME. Nah, kalau SPME tadi juga sedikit membahas apa yang disampaikan oleh Pak Halil. Yang di sistem penjaminan mutu ini Bapak Ibu. Jadi kalau klasterisasinya itu juga mengisyaratkan tetap prinsip GUG. Tahu kan ya? Good University Governance. Gitu. Jadi di konteksnya itu apa yang ingin dijustifikasi, akuntabilitas, transparansi, bahwa memang perguruan tinggi negeri itu harus nirlaba, efektivitas, efisien, peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kemarin ada pertanyaan, Bu, katanya kita tuh nirlaba, tapi ada tuntutan IKU-nya ini. Nah, kalau pendapatan non UKT itu sebenarnya bukan dijustifikasi sebagai rangka keuangan. Support pendapatan non UKT-nya itu untuk program pengembangan institusi, bukan disimpan sebagai laba yang seperti mapanan non nirlaba itu Bapak Ibu. Sehingga itu ya muter nanti alokasinya. Kecuali untuk justifikasi yang pakai misalkan aset gitu ya, aset misalkan kita dikasih hibah gitu, itu kan konteksnya juga tidak dinirlaba, itu pemanahannya. Nah jadi di siklus PPPP menjamin pemenuhan standar SNBT-nya itu SPME itu juga melihatnya dari pelaksanaan SPMI sama yang dilaporkan di BDDT. Jadi sekali lagi berhati-hati sekali ya untuk yang
PDDP-nya. Sistem penjaminan untuk eksternal, nah ini sudah clear ya di Permen 39 untuk pasal 1 bahwa penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi. Jadi menjamin itu berarti keterpenuhan minimalnya, meningkatkan itu kalau kita bicara melampaui. Nah ini kewajiban APT dan APS Undang-Undang 12 tidak sah dan dicabut apabila tidak terakreditasi. Program studi wajib memiliki status terakreditasi utama, terakreditasi atau terakreditasi unggul. Kalau dulu kan terakreditasi dan tidak terakreditasi saja. Nah ini kalau program studi masih ada unggulnya sih. Nah ini yang didetailkan kembali untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah. Kemudian untuk PT atau prodi tidak terakreditasi atau belum mengajukan permohonan akreditasi wajib mengajukan permohonan akreditasi sesuai dengan peraturan menteri ini paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan sempat bermasalah kemarin ada beberapa politeknik gitu ya yang sebenarnya sudah lolos TANTO tapi SK-nya belum keluar, itu juga kita dampingi. Nah setelah mendampingi polisi seperti itu juga SK kadaluarsanya udah mau kadaluarsa nggak terbit gitu SK perpanjangannya. Akhirnya saya nggak jadi bantuin, malah harus memperjuangkan kampus sendiri gitu. Oke, jadi kalau di pasal di Undang-Undang 12 pasal 55 itu memang akreditasi diatur. Jadi LAM itu tidak, kan kemarin itu ada isunya LAM itu gara-gara Mas Nadiem ya. Nah, Undang-Undang 12 itu Mas Nadiem belum muncul di permukaan. Mungkin masih founderi Gojek gitu ya. Jadi enggak Bapak Ibu, itu memang berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2012 bahwa PT itu hanya merekognisi sebenarnya di APT saja, sedangkan program studi itu harus dengan lembaga akreditasi mandiri itu. Terus prinsip akreditasi ini masih sama. Status akreditasi ini akte unggul, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Instrumen nanti lebih jelasnya di perbannya ya, mungkin saya nggak nutup kalau jelaskan di sini. Nah proses dan luaran APT ini PT yang didirikan pertama memenuhi akreditasi minimum, peroleh izin PT, kita sudah di sini. PT wajib mengajukan permohonan akreditasi 2 tahun setelah beroperasi. Jadi kalau APT ya, tapi kan Politala nggak di sini. Kita ke APS dulu. Ini sudah masih sama, memperoleh izin, mendapatkan status akreditasi pertama. PS wajib mengajukan permohonan akreditasi untuk memperoleh status terakreditasi atau status terakreditasi unggul paling lambat 2 tahun setelah beroperasi. Yang berbeda apa Bapak Ibu? Ini. Kenapa? Jadi bisa ke sini. Bisa, tapi dibatasi. Kalau unggulnya untuk prodi baru yang belum punya lulusan tuh biasanya jangka waktunya nggak 5 tahun atau lebih. Itu. Jadi ada LAM sudah diminta untuk menyesuaikan. Jadi kalau PS wajib mengajukan permohonan ini paling lambat 2 tahun setelah beroperasi. Kinerja yang lain bagus, tinggal nggak punya lulusan, sangat memungkinkan. Tapi unggul yang berapa tahun? Nah, gitu. Jadi masih dimungkinkan. Nah, ini nanti kita lihat siaran ulangnya PTIP. Mereka kasih berapa tahun? Saya kemarin kalau member 3 tahun. Itu kalau masuk skor di situ bisa unggul, tapi nanti dicermati Bapak Ibu, kan Bapak Ibu belum nih yang unggul-unggul. Nah, ini sudah dapat bantuan dari Permen 39. Nanti dicek instrumen di masing-masing LAM-nya. Kalau memungkinkan bisa ngukur scoring mandiri aja kalau sudah berangkat akreditasinya. Ya, KPS-nya sudah gini-gini Pak. Berarti katanya Pak Dil tadi nggak dulu, kok jadi dulu gitu. Kalau unggul enak Pak, investor tuh berdatangan. Iya, beneran. Kalau unggul itu sekarang investor berdatangan. Kami itu unggul tahun berapa ya? Tahun 2021 saya lupa. Sampai hari ini ya, itu Teva, JT Innova itu karena kedatangan banyak investor, macam-macam, ada kerjasama yang untuk mengerjakan proyeknya, ada yang kemudian ingin
ikatan dinas, jadi dari SMK dan SMA bagus-bagus itu PMDK-nya sudah inden gitu untuk diterima di kampus yang itu. Enak, mau ajukan hibahin kompetisi juga jauh lebih bisa taktis gitu kalau sudah unggul. Sama satu lagi yang kadang orang nggak tahu, kalau prodinya sudah unggul itu salah satu rujukan dan yang dari hasil monef dan review di pemonef di pusat itu juga lihat Bapak Ibu itu dari program studi yang sudah terakreditasi unggul atau enggak. Biasanya kita dapat privilege. Gitu. Kadang mungkin kalau ngerasa ya, perasaan teman saya yang di kampus itu enggak segitunya, kok dia bisa lulus ya hibah itu. Salah satunya mungkin karena prodinya. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu prodinya terakreditasi unggul, senyampang pernah minimal aja jadi GKM, Bapak Ibu sudah lektor kepala atau S3, Bapak Ibu bisa daftar dari asesor. Gas, semakin banyak asesornya semakin enak. Nggak kerja Pak, nanti yang review dokumennya asesor. Syarat minimum akreditasi memperoleh status akreditasi pertama, kurikulum, rencana pelajaran. Nah, PT baru ini masih sama ya. Tadi yang saya sebutkan 4 itu. Kemudian mekanisme perpanjangan ditetapkan oleh PT, disusun perhatikan efektivitas dan minimum beban administrasi program perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PDDikti. Jadi mekanisme perpanjangan itu harapannya tidak membebani. Jadi yang berbeda itu di situ Bapak Ibu. Jadi kalau nggak mau mengajukan ke unggul ya dia akan lanjut aja terus. Tapi kan kita ada keinginan ke sana ya, baru nanti berbayar. Peningkatan status akreditasi PT dan PS, nah ini sama sebenarnya. Status akreditasi, kewenangan dan pendapatan status akreditasinya itu dilakukan oleh LAM. Kalau APT dilakukan oleh oleh BNPT. Nah ini hijau, ini yang hijau buat saya ya. Ini yang buat PPT-nya tim SPME ini. Ini isinya orang-orang MA sama BE gitu. Bu itu nggak hijau, merah, jangan protes ke saya. Pengajuan keberatan atau banding itu nanti disediakan. Tapi kemarin uji publik saya komentar itu nggak ribet Pak. Ini mesti benar. Akreditasi secara bersamaan. LAM dapat melakukan akreditasi beberapa program studi, rumpun, cabang ilmu. Nanti di cross check ya Bapak Ibu. Sekarang itu kan MA kemarin nyampaikannya ke kita. Kalau ada namanya atau klausul katanya itu tidak sama, satu kata saja itu nggak bisa. Jadi misalkan di kami itu di PTIP kemarin nggak masuk misalkan budidaya tanaman perkebunan karena yang masuk hanya budidaya perkebunan, tanamannya tidak ada. Nah itu harus diusulkan nama cakupannya. Pengusulannya cepat kok. Jadi pengajuan ke MA nanti dikirimkan ke SARTA. Nah kalau bawah mutu saya fasilitasi fast track. Biasanya kepala pusatnya nanti kirimkan ke saya, nanti saya follow up biar pada saat pleno semoga pas jamnya saya terundang, biasanya saya sisipkan. Itu biasanya seminggu sudah keluar untuk masuk cakupan. Nanti nggak apa-apa saya sampaikan ke MA. Lembaga akreditasi internasional. Nah ini yang berbedanya tidak otomatis terakreditasi unggul ya. Jadi dapat pengajuan akreditasi internasional. Itu kalau dapat berarti ya sendiri-sendiri pengajuannya, kita tetap diwajibkan. Bu, misalkan kita nasionalnya terakreditasi, belum unggul, tapi kemudian kita ngajukan akreditasi internasional, boleh, tidak apa-apa. Cuman masyarakat kita itu masih melihatnya bukan akreditasi internasional saja ya Bapak Ibu gitu. Jadi sebisa mungkin baik-baik. 2026 itu ada 2 prodi di tempat kami masih satunya sudah unggul tuh. Yang satu tuh baik sekali, kita ajukan akreditasi internasional. Karena kalau nunggu jadwal batch-nya LAM teknik agak lama, jadi kita ajukan akreditasi internasional juga ke IAP. Masih baik sekali sambil berjalan. Pemantauan akreditasi data PDDikti ya. Pemantauan mutu itu dilakukan sewaktu-waktu. Jadi lini masanya dilakukan sewaktu-waktu itu maksudnya tetap terjadwal dari LAM terkait juga ya. Jadi kalau sekarang tuh yang sudah menjalankan LAM teknik Bapak Ibu.
pernah dapat surveillance nggak dari lab teknik? Oh belum, belum unggul ya. Oh ya, nanti kalau sudah unggul, Bapak Ibu akan dapat surveillance. Jadi didampingi akan tetap konsisten ada kualitas mutu yang sama. Tahun lalu kami 2023-2024 tiap tahun dapat surveillance, dapat pemantauan. Kalau dipantau itu senang, harus senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dibantu mikir yang diperbaiki di mana gitu. Ada beberapa kampus tuh saya diceritakan kepada Mbak ini piye kalau di bawah-bawah mutu ada yang nolak 1 survei dulu ya Pak. Dikasih pengertian dulu gitu sampai itu jadi nggak mau Bu, dikirain kayak mau assessment. Padahal di pemantauan tuh dikasih wejangan, masukan, rekomendasi gitu. Baru setelah saya telepon kampusatnya disetujui jadwalnya. Nah ini kalau tugas kewenangan Banbk nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Ini kurang lebih sih sama, tinggal nanti kita kepentingannya buat kita klasterisasi hal-hal apa saja, lembaga akreditasi mandiri juga gitu. Kalau yang belum punya harus seperti apa ini dituangkan. Pembiayaan akreditasi dilakukan oleh LAM, biaya akreditasi juga bergulir tinggi, penetapan biaya akreditasi atas persetujuan Menteri. Jadi LAM itu mengeluarkan kebutuhannya itu jangan khawatir nanti misalkan pertanggungjawaban keuangannya itu tetap akan dihadirkan. Ini per tahun bulan Oktober, LAM-nya masih ini tapi sudah tambah PTIP kalau di bulan November. Kami pertanian sudah naik ke atas ya, yang sudah tidak dalam persiapan sudah naik ke atas. Ini ada ketentuan peralihan, bisa dicermati sendiri, nanti dibaca. Kalau sudah lengkap itu PDF yang saya sajikan ke Pak Halil. Mungkin itu dulu sambil kita diskusi nantinya saya kembalikan dulu ke Ibu Wati. Terima kasih banyak Ibu Hati atas materi yang sangat komprehensif dan membuka wawasan bagi kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Kalau nggak ada saya yang tanya ini. Ya, Bapak Ibu, ada yang tanya loh. Kalau nggak ada saya mau tanya. Bapak Ibu yang apa namanya diberlakukan di Politekkes untuk ketentuan di masing-masing prodinya, strukturisasi jangka minimal pedoman itu sampai ke siapa? Levelnya, institusi, pedoman apapun. Institusi. Nah, nanti karena memang peruntukannya LAM itu berbeda-beda. Tadi sempat membahas dengan Mbak KPS-nya jaringan Mbak Eka. Nah, Mbak Eka itu berkaitan dengan beberapa pedoman itu sangat memungkinkan. Yang salah itu justru kalau kita berinovasi tapi kita nggak pernah menetapkan, akhirnya nggak bisa direkognisi. Contoh misalnya tadi sempat sharing, PBL itu bagus itu Mbak, inovasinya gini-gini. Itu peraturan atau acuan yang menaungi ada. Enggak Bu, selama ini masih berjalan dengan baik ya. Bagus lagi kalau mau direkognisi di akreditasi LAM, misalkan LAM Infocom itu harus ada penetapannya gitu. Nanti dituangkan, tidak apa-apa Kaprodi mengetahui jurusan. Nah itu pedoman pelaksanaan project based learning di level program studi apa. LAM itu oke Bapak Ibu, nggak pernah misalkan kalau sampai ada asesor begitu Bapak Ibu di isian bandingnya itu diisi. Enggak lah, tapi terutama di Infocom saya jamin sih itu enggak belum, karena saya juga di Infocom kan. Itu kemarin saja waktu kita pendamping, karena kemarin tuh ada pelatihan untuk asesor terkait dengan outcome based education. Saya ngasih sekilas selayang pandang itu di situ. Para asesor juga sepakat kok bahwa memang rekognisinya termasuk keunggulan-keunggulan spesifik di bidang keprodian itu sangat memungkinkan di level prodi ataupun jurusan itu. Bahkan kalau di akademik itu fakultas itu boleh, ya. Jadi yang salah itu pada saat siklusnya tidak berjalan. Jadi kalau siklusnya berjalan, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Apapun itu dilevelkannya, itu tidak ada masalah. Jadi nggak harus kayak nunggu kayak tadi, misalkan yang di bagian keuangan, ya pasti saya meyakini ada inovasi-inovasi, diskresi yang dilakukan. Nah itu harus dituangkan. Oh ya,
Kalau di luar itu rekognisi dari sertifikasi internasional tadi saya sudah singgung. Kalau di ISO itu kegagalan rekonstruksi penata kelolaan namanya. Kalau sampai itu karena resikonya macam-macam. Jadi saya iya ya Bu gitu. Nah, itu kalau sampai tidak dijustifikasi atau ditetapkan di awal, misalkan KPS-nya ganti, sudah malah sekarang aja dengan jadi KPS. Koordinator PPL-nya sudah bukan mereka di sini. Nah, nanti kalau nggak disahihkan, nggak bisa perform seperti itu lagi. Nah, gitu. Sama halnya pada saat teman-teman yang lain, di ketua jurusan, Kapolri, pada saat upaya inovasinya tidak bertentangan dengan standar yang ditetapkan oleh Politala, gas. Kalau katanya zaman sekarang tuh gas. Ya, kan berinovasi di PPL nggak ada itu yang bertentangan dengan standar ketetapan yang di Politala. Kemudian Bapak Ibu misalkan upaya percepatan lulusan, kan masih macam-macam ya strateginya ya, ditetapkan Bapak Ibu. Itu kalau mahasiswanya paham penjaminan mutu, Bapak Ibu sudah dapat itu surat cinta dari mahasiswanya. Karena apa? Surat cintanya, ini saya kok tidak terfasilitasi dengan layanan yang berkualitas ini. Karena apa? Alasan, ayo semua biar lulus tepat waktu, semester sekian sudah harus sempro. Kalau mahasiswanya kritis, di mana itu buat perannya? Bingung Bapak Ibu sudah. Kan sama kayak aku dengan asesor ya. Ini ada nggak prestasi mengenai ini inovasi di pengembangan kurikulum? Ada ini. Mana buktinya? Ya saya berinovasi Pak. Oh iya, diiyain tapi tidak ada nilainya. Kalau asesornya baik itu ya, kayak dia ya. Oh iya ya nol gitu. Kan Bapak Ibu nggak kelihatan di laptopnya. Jadi eman-eman ya. Jadi kalau nanti berinovasi selama tidak bertentangan dengan standar yang ditetapkan Politala, toh tujuannya itu untuk upaya peningkatan pemenuhan standar itu justru itu bagian dari strategi pencapaian. Yang salah itu pada saat siklusnya tidak berjalan. Jadi Bu, nanti ini saya kaprodi masa saya menetapkan pedoman, ya silakan didampingi oleh kajurnya kalau itu merasa ilmu dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti sebagai pesan saya sebelum nanti mungkin buka sesi pertanyaan, saya teringat tadi lupa menyampaikan itu karena itu bagian yang akan direkognisi sebagai pelangkauan di SPME. SPME itu bisa mengakreditasi Bapak Ibu unggul kalau banyak standar yang dilampaui. Syarat perlu itu adalah kata kunci yang digunakan oleh LAM untuk memastikan SPMI kita memang di luar atau pelampauan standar pendidikan tingginya. Masing-masing LAM lihat POV pelampauannya itu berbeda-beda, maka dicermati. Makanya kalau SPMI-nya jalan pasti ada pelampauan. Kalau SPMI-nya nggak jalan, ya pelampauannya hanya akan ada jadi cita-cita saja. Ya, Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mau izin bertanya kembali Bu Rati. Jadi ada materi terkait IKU yang mana ini juga jadi hal yang selalu kami pertanyakan setiap kali adaptasi baik itu PP maupun PS. Di instrumen akreditasi berbunyi IKU, yang ditagih kementerian berbunyi IKU juga. Kemudian di instrumen akreditasi juga ditagih Renstra dan lain-lain. Nah kebetulan di tahun 2024 itu Renstra kami karena ada kebingungan terkait IKU yang ditagih kementerian, akhirnya Renstra kami samakan bunyinya sama persis dengan PK yang bertahun-tahun belakangan itu. Nah 2026 ke depan ini memang kami belum menyusun Renstra dan sehingga IKU sendiri kami belum untuk Renstra. Yang mana sebenarnya setiap akreditasi pun pasti akan ditanya Renstranya mana, terus IKU Renstra apa, dan kapan si Renstra itu dievaluasi. Nah seperti itu. Pasti selalu pertanyaan adalah seperti itu. Nah
tadi sudah dijelaskan IKU. Di sini kami melihat belum ada target. Berarti ini nanti apakah betul akan ada target setiap PT dan PT-nya berbeda-beda? Betul, nanti pasca penetapan pengumpulan laki. Karena mereka kan kementerian maksudnya menetapkan target itu setelah punya data existing, Pak. Nah, biasanya Januari kan laki, terus langsung keluar. Nah ini kan sebenarnya tidak ada hubungan, IKU ini belum tentu berhubungan langsung dengan Renstra, apakah seperti itu? Harus dihubungkan.